Mulai mengembangkan hobi saya itu saat saya berumur 16 tahun. Saat itu saya sedang menduduki bangku SMA kelas 2, Kak. Buku yang kedua ini saya mempublikasikannya di Wattpad. Itu platform gratis, Kak, sehingga teman-teman yang ingin membaca mudah mengakses dengan hanya mendownload saja dan bisa membaca secara tanpa offline. Tanpa biaya. Iya, benar. Qobuz Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Qobuz Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Qobuz Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Qobuz Podcast ini menjadi sarana belajar, praktikum, dan kreativitas mahasiswa dan mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Program Studi Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, saya Nova Bria, sahabat podcast kamu. Sahabat Qobuz Podcast, memiliki skill dalam menulis adalah salah satu keunikan dalam melihat dunia. Namun, apakah kegiatan menulis sudah membantu seorang untuk benar-benar melihat keunikan dunia? Berkaitan dengan hal ini, sudah hadir bersama kita di studio seorang penulis muda yang katanya sedang tertarik menulis tentang kisah cinta di dunia. Dia juga merupakan salah seorang mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Ini dia, Valeria Adventiani Pajeng. Nah, halo Dewi, selamat datang di Qobuz Podcast. Halo, Kak. Apa kabar Dewi? Baik. Oke. Terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Qobuz Podcast. Nah, sebelum kita berbicara atau menggali tentang kehidupan menulis Dewi dipersilakan untuk memperkenalkan diri Dewi kepada sahabat Qobuz Podcast. Halo sahabat Qobuz Podcast, perkenalkan nama saya Valeria Adventiani Pejeng, biasa dipanggil Dewi. Saya mahasiswi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi Ilmu Komunikasi. Saya penulis novel My Senior High School dan nama pena saya Valeria Pejeng. Oh iya, terima kasih Dewi. Iya, Kak. Nah, saya kepo nih tentang kehidupan menulis Dewi. Nah, emangnya apa yang membuat Dewi tertarik untuk menulis? Yang membuat saya tertarik untuk menulis hobi, Kak. Saya memiliki hobi menulis dan membaca. Oh, emangnya dari kapan Dewi memulai mengembangkan hobi yang ada dalam diri Dewi? Saya mulai mengembangkan hobi saya itu saat saya berumur 16 tahun. Saat itu saya sedang menduduki bangku SMA kelas 2, Kak. Oh, berarti Dewi menulis novel dari umur 16 tahun? Iya, benar sekali, Kak. Oh iya. Emangnya novel apa saja yang sudah Dewi tulis? Novel saya sudah 4 ya, Kak. Dan yang pertama itu sudah diterbitkan secara fisik ini ya, Kak. Judulnya My Senior High School. Novel yang kedua itu diterbitkan dalam bentuk aplikasi ya, Kak. Sehingga kalau teman-teman di rumah mau membaca perlu untuk mendownload aplikasinya dulu. Dan yang ketiga itu judulnya Possessive Boyfriend. Saya mempublikasikannya di Wattpad, dan yang terakhir itu Oh My Fate, saya mempublikasikannya di Karya Karsa gitu, Kak. Oh iya, buku yang sudah diterbitkan secara fisik yang judulnya My Senior High School itu tuh Dewi menulisnya dalam jangka waktu berapa lama? Dalam jangka waktu 2 tahun, Kak. Wow, hebat. Ini apa yang memotivasi Dewi sehingga Dewi mengambil judul My Senior High School? Yang memotivasi saya itu karena waktu saya SMA itu kan saya sangat merindukan masa SMA, karena waktu saya SMA itu masih ada pandemik gitu, Kak, sehingga kebanyakan melakukan proses belajar mengajar itu di rumah gitu. Oh iya, jadi menulis novel salah satu mengisi hari kegabutan Dewi? Iya, mengisi waktu luang saya gitu. Nah, dari judul novel Dewi My Senior High School, ini apa yang menjadi terkesan bagi Dewi? Yang paling terkesan itu novel ini ya, Kak. Yang paling terkesan itu jalan ceritanya gitu. Di dalam ini menceritakan tentang para remaja yang masih proses mencari jati diri mereka gitu. Sehingga mereka mencoba melakukan sesuatu hal yang baru gitu. Oh iya, emangnya My Senior High School ini nih dari Dewi yang alami untuk
susah menemukan jati diri atau dari orang lain? Kalau soal jati diri pasti semua remaja ya Kak pernah mengalami itu proses menuju dewasa begitu. Oh, berarti ini bukan dari kisahnya Dewi? Iya benar sekali, bukan dari kisah saya. Oh, berarti Dewi sudah menemukan jati diri masih kecil begitu? Ya kalau soal jati diri itu pasti ya mungkin saja. Hebat sih. Nah kan buku keduanya Dewi apa? Buku kedua saya berjudul Possessive Boyfriend. Oh iya. Nah buku keduanya itu sudah diterbitkan dalam bentuk fisik? Belum, masih planning. Itu masih dalam proses revisi gitu. Oh iya. Emangnya selain Dewi menulis di buku, di media atau platform apa yang Dewi tulis? Kalau buku yang kedua ini saya mempublikasikannya di Wattpad, itu platform gratis Kak, sehingga teman-teman yang ingin membaca mudah mengakses dengan hanya mendownload saja dan bisa membaca secara tanpa offline. pungut biaya. Iya benar sekali. Untuk mungkin teman-teman kos yang ingin membaca novel, silakan download ya. Iya. Nah, emangnya nama pena di semua novelnya Dewi sama? Iya benar sekali. Oh iya. Nah, kalau buku ketiga Dewi apa? Kalau buku ketiga berjudul Eight Leaders. Nah, itu artinya apa? Eight Leaders itu artinya bukan 8 surat, tetapi memiliki arti di dalamnya. Itu terinspirasi dari sebuah lagu yang artinya I love you gitu kan. Oh, aduh I love you tuh Dewi. Nah, kan tadi 8 surat tapi satu arti. Itu bukan secara gimana ya, bukan diterjemahkan dalam bahasa Inggris yang artinya eight leaders, tetapi memiliki arti. Eight leaders itu I love you gitu. Emangnya apa yang menjadi motivasi atau dorongan sampai Dewi bisa mengambil judul seperti itu? Saya menyukai lagu Eight Leaders gitu Kak. Saat itu saya mendengar lagu ini dan tiba-tiba muncul ide. Kayaknya kalau membuat novel dari judul lagu ini pasti menarik dan puji Tuhan banyak pembaca yang menyukainya. Aduh amin, syukurlah. Nah kalau begitu yang Dewi tulis novel bukan hanya dari kisah cinta atau cerita dari teman-teman, tapi juga dari dengar lagu. Iya benar. Kadang juga dari drama Korea atau kadang juga terinspirasi dari film-film gitu. Dari film-film juga. Iya. Namanya kalau pada saat dengar lagu apa yang Dewi rasakan sampai Dewi ada niat untuk menulis novel? Kalau saya mendengar lagu sendiri itu saya mencari tahu arti dari lagu itu Kak. Setelah saya mencari tahu arti lagu itu, saya mencoba kayaknya kalau judul lagu ini untuk dibuat untuk novel bagus atau layak tidak ya gitu. Oh iya. Nah, emangnya dari yang tema apa saja yang membuat Dewi paling senang untuk menulis novel? Judul apa saja yang membuat Dewi itu paling senang menulis tema tersebut? Kalau soal judul itu random Kak, tergantung dari minat pembacanya. Karena kalau di Wattpad ya Kak, kalau di Wattpad sendiri kalau mau menulis novel itu untuk menarik pembaca itu judulnya itu harus menarik dan judulnya itu harus lebih trending gitu dan lebih banyak yang tahu, seperti contohnya Pacarku itu Presiden Mahasiswa atau My Boss My Boyfriend kayak gitu. Aduh unik deh. Ya Kak. Kan harus judulnya menarik. Ini judul itu Dewi dapatnya dari mana? Kalau soal judul sendiri itu saya dapat dari pemikiran sendiri tentunya ya. Dan pemikiran yang bagus. Dan judul ini saya ambil karena menceritakan tentang kisah SMA ya Kak. Jadi saya membuat judul tersebut. Nah sebelum Dewi menulis, dia melakukan riset dengan cara apa saja? Kalau soal riset itu kadang saya berjalan-jalan ya Kak ke pantai, terus melihat-lihat ya benar sekali, melihat-lihat suasana pantai gitu, melihat-lihat sunset, terus berhalusinasi di sana bisa jadi. Nah dari halusinasi juga bisa menjadi
bukan berhalusinasi dalam artian seperti orang yang narkoba gitu ya. Maksudnya berhalusinasi masuk ke dunia fiksi gitu. Seakan-akan saya menjadi tokoh utama di dalam dunia fiksi tersebut gitu. Oh iya. Emang di setiap novel yang tokoh utama itu siapa saja sih? Kalau di dalam novel ini tokoh utamanya ini Arvin, Kak. Dia punya karakteristiknya lebih condong cool. Gitu. Cowok cool atau cewek cool? Kalau ceweknya itu periang, sehingga antara cewek cool dan cewek cool atau cowok dingin ya bertemu dengan si cewek ceria, hilang es batunya gitu. Oh, mencair. Gitu, mencair es batunya. Pintu. Iya benar. Ya. Emangnya kenapa sampai dia bisa mengambil tokoh utamanya dia? Kalau soal mencari tokoh utama itu kalau cowok ya, untuk cowok yang cool itu karena saya menyukai. Saya menyukai. Dari kisahnya Dewi? Tidak juga, karena kebanyakan novel romance yang saya baca itu tokoh utamanya itu lebih cool gitu, lebih dingin gitu. Sehingga kalau untuk para perempuan ya, kalau cowoknya cuek pasti kan semakin dikejar, semakin mencari tahu gitu. Tapi kalau cowoknya friendly, cowoknya welcome saja, otomatis bosan gitu. Berarti Dewi suka cowok yang cool? Ya benar sekali. Tapi kalau terlalu cool sih kayak ya gitu deh. Namanya tokoh-tokoh dari semua tokoh yang di dalam buku Dewi itu Dewi sendiri pikir atau dari kehidupan atau bagaimana? Kalau soal karakteristik sendiri itu cowoknya itu halusinasinya saya iya. Itu diambil dari tipe ideal gitu. Dari tipe ideal, pasti kan semua perempuan punya tipe ideal laki-laki yang sederajat dengan para tokoh idola dari Korea. Gitu Kak. Iya. Jadi saya menjadikan tokoh idola, tokoh dalam pemeran novel ini dia dingin gitu. Aduh, cowok dingin ya. Iya, benar sekali. Nah, dari kan sudah berapa buku yang sudah Dewi tulis? 4 buku. Itu semua sudah diterbitkan? Belum. Kalau yang novel ketiga dan keempat itu yang ketiga dulu deh. Yang ketiga itu diterbitkan, masih dalam proses penerbitan, masih planning dan masih direvisi gitu. Oh iya. Dan kalau novel yang keempat itu saya mempublikasikannya di Karya Karsa, Kak. Jadi ketika teman-teman mau membaca, saya hanya mempublikasikannya sebagian di Wattpad sebagai tempat untuk teman-teman atau pembaca penasaran kan, sehingga ketika mereka membaca di Wattpad hanya sebagian saja, dan saya akan menuliskan bahwa untuk lanjut pembacanya itu di Karya Karsa, sehingga kebanyakan dari pembaca dari Wattpad juga lari ke Karya Karsa gitu, Kak. Oh iya, selain Dewi menulis di buku, kan ada Dewi di media mana yang sudah Dewi tulis? Platform yang saya tulis itu platform online Novel.me. Kalau Dream sudah tidak lagi. Terus yang kedua itu Wattpad, dan yang terakhir itu Karya Karsa, Kak. Oh ya, berarti di 3 aplikasi? Iya. Oh iya. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin baca novel, jangan lupa download aplikasi Karya Karsa, Novel.me, dan Wattpad untuk membaca hasil dari karya tulis Dewi. Iya, benar sekali. Nah, emangnya dari 4 novel ini kan dia paling suka Senior High School. Iya. Nah, dan kan ada juga yang novel keempat yang sementara dalam planning. Iya, novel ketiga itu. Oh iya, novel ketiga. Iya. Nah, ini itu tuh judulnya apa sih? Judulnya itu Possessive Boyfriend, Kak. Oh, Possessive Boyfriend. Iya. Itu tuh dari kisahnya Dewi? Bukan. Kak, saya itu menulis novel sangat jarang mengambil dari kisahnya saya. Agak tragis ya. Agak tragis karena gitu? Ya, karena saya lebih condong mengambil dari lagu, ambil dari kisah curhat-curhatan dari teman-teman, atau bahkan dari kisah asmara dari kakak saya begitu. Kira-kira jadi dari 4 novel Dewi ini judulnya apa saja sih? Boleh di-spill untuk teman-teman Kobus Podcast? Untuk 4 novel ini, judul yang pertama ini kan
bukunya sudah diterbit Kak. Judulnya yang pertama itu My Senior High School, yang kedua itu Possessive Boyfriend, yang ketiga itu Egg Leaders, dan yang terakhir itu Oh My Fate gitu. Oh My Fate. Nah, kan dalam menulis, apakah Dewi pernah mengalami kesulitan? Pernah, bahkan hampir di setiap saya menulis, saya selalu mengalami kesulitan. Kesulitan apa saja yang Dewi alami? Mandek Kak. Pastinya bukan hanya saya saja ya. Setiap penulis pasti pernah mengalami mandek. Gitu. Oh iya. Emnya cara mengatasinya bagaimana sehingga membuat Dewi terus menulis? Cara mengatasi yang pertama itu kalau dalam keadaan mumet atau pikiran sedang penuh gitu, saya sering berjalan-jalan, mencari angin, atau mendengar lagu, atau bahkan tidur. Tidur solusinya. Iya. Nah, emnya tips agar bisa jadi seorang penulis seperti Dewi, tipsnya apa saja? Boleh di-spill dong kepada yang pertama, sahabat, pertama itu rajin membaca ya. Yang kedua itu sering melakukan journaling Kak. Atau menulis buku harian gitu. Apa yang sering kita lakukan hari-hari itu perlu untuk ditulis. Karena itu juga bukan hanya untuk untuk menambah skill menulis, tetapi juga baik untuk kesehatan kita juga Kak gitu. Apalagi ini cocok sekali untuk teman-teman yang sedang mengalami depresi, seperti kakak-kakak yang mungkin yang masih semester 7 begitu. Mereka memiliki pikiran yang penuh, tidak hanya soal skripsi, tidak hanya soal di kosan atau soal percintaan gitu Kak. Iya, oke baik Dewi, terima kasih karena sudah hadir bersama kami di Kobus Podcast. Atau mungkin Dewi ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman sahabat Kobus Podcast agar bisa menjadi seorang penulis yang hebat seperti Dewi. Pesan saya sih yang pertama itu rajin membaca Kak. Yang kedua selalu terapkan di dalam diri. Ketika kamu menulislah untuk dirimu sendiri. Sekaligus kamu menjadi seorang editor untuk diri kamu sendiri. Sehingga ketika kamu menulis, kamu rasa kurang percaya diri itu akan hilang gitu Kak. Itu saja sih dari saya. Jadi harus menjadi diri sendiri. Iya benar. Jangan melakukan apa-apa untuk orang lain, tapi alasannya hanya untuk diri sendiri. Benar. Terima kasih Dewi. Sama-sama Kak. Oke sahabat Kobus Podcast, terima kasih karena sudah menonton podcast ini. Terima kasih juga kepada Dewi yang sudah hadir bersama kami. Untuk teman-teman semua, jangan lupa follow akun Instagram kita di @kobuspodcast dan di Facebook Kobus dan di YouTube Ilmu Komunikasi Unwira dan di TikTok Kobus Podcast. Saya Nova Bria mewakili seluruh kerabat kerja Kobus Podcast. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Kobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.